Terima kasih Rian. Ya, baik teman-teman ditunggu ya. Ada MC2 ada. Ustadz Asep nih. Bu Sumi. Ya, Ustazah Sumi. Ustazah Bagaimana Sumi. Bu Cici, mau digantikan dulu? Ya Bu Hilda, Ya, Bu Hilda, diambil alih tim acara dulu. Silakan. Oke, baik. Ya, mohon maaf teman-teman atas kendala sinyal dan ketidaknyamanannya khusus untuk Rian juga ya. Mungkin maksudnya Ustazah Kenny itu tadi ucapan terima kasih sebenarnya istilahnya Rian mau ngucapin apa sih ke Ibu gitu. Terima kasih atas apa gitu ya. Sampai sekarang gitu ya. Teman-teman, oke, saya sudah Sudah kembali. hadir Maaf ya. Bu Kenny. Mangga Bu Biasa Kenny, tuh. silakan. Oke, terima kasih Bu Hilda. Biasa ya kalau seperti ini tuh justru sedihnya tuh di sini. Kalau lancar-lancar aja mah biasa. Justru sedihnya tuh di sini. Begitu ya. Oke, Ibu kembali ke Rian nih karena ini harus selesai Bu Hilda nih. Kalau tidak selesai, saya tidak nyaman di bawah tidurnya. Rian, boleh kembali ke Rian? Ada Ustazah hadir. Oke, Rian, jawabnya terima kasih untuk apa gitu ya. Saya, oke, Ibu lagi pertanyaannya. Ngerti Ustazah, ngerti. Rian, boleh ucapkan terima kasih kepada mamanya Rian. Bisa Ustazah. Untuk apa gitu jawabannya. Di sini kan Ustazah. Oh gitu. Enggak, maksud Oke deh. saya di sini jawabnya. Iya di sini, tinggal jawab aja untuk apa. Oh, oke. Oke, sekarang Ustazah. Kita mulai lagi Rian. Rian, tolong ucapkan terima kasih Ibu untuk mamahnya Rian. Terima kasih. Untuk apa? Jawabnya untuk apa, Ustazah? Untuk Oh, apa ya, aja gitu, Rian? saya baru muda Ustazah. Untuk apa gitu ya. Untuk apa Ustaz? Ya. Karena ini harus selesai, nanti saya nggak bisa tidur. Untuk apa Ustazah? Ibu ulangi lagi, Rian. Tolong sampaikan rasa terima kasih Ibu kepada mamahnya Rian. Untuk apa Ustazah? Terima kasih karena telah melahirkan anak seganteng kamu. Masya Allah. Sesimpel itu Jadi ya. pakai emosi ya, pujiannya jadi emosi. Pujiannya. Tidak apa-apa ya. Oke Rian, terima kasih. Wah kok jadi menghilang Rian, kemana ini layarnya? Oke Rian, terima kasih Rian. Saya juga ingin menyapa dulu Ustazah Lina. Terima kasih Rian. Oke boleh. Sekarang saya ingin menyapa Ustazah Lina. Ustazah, Ya, Ustazah apa Kenny. kabar? Alhamdulillah, Sabtu pagi sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah, bagaimana perasaannya profil pertama di SMA? Sama deg-degan juga ini. Deg-degan sama ujungnya penasaran. Curious. Penasaran. Oke. Afwan Ustazah, boleh mundur sedikit Ustazah? Mundur. Ya, soalnya cantiknya kelewatan Ustazah. Ini Ustazah Kenny kayaknya ini ya. Timnya siapa yang suka rayuan gombal ya? Udah expert banget. Fadil. Oke, terima kasih Ustazah. Mohon maaf. Iya. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan melewati terutama untuk peserta. Hari ini kita teman-teman akan menerima informasi yang luar biasa, informasi yang penting, tapi juga saya yakin menyebalkan dan membuat teman-teman penasaran, sehingga mohon dipersiapkan konsentrasinya begitu ya, mohon dipersiapkan. Dan jangan lupa tadi saya meminta teman-teman untuk menyiapkan kertas dan spidol juga boleh disiapkan dari sekarang untuk yang belum. Baik, hadirin. Susunan acara pada pagi hari ini, saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian tasbih Al-Quran, lalu sambutan ketua pelaksana profil, sambutan kepala sekolah, dan pembukaan profil secara resmi.
kemudian sosialisasi profil, lalu workshop motivasi penelitian sesuai dengan programnya. Nanti akan dibagi menjadi 2 room, program IPS dan program IPA. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara selanjutnya yaitu tasbih Al-Quran. Kepada Saudara Razan Halis, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau baca bareng, mangga banget bisa dibuka Al-Kahfinya ayat 103 sampai selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ahada. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam. Karena kekafiran mereka, dan karena mereka menjadikan ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah kepada Saudara Razan Halis atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya, luar biasa ya kandungannya. Sedikit tadi saya menyimak bahwa orang yang paling merugi adalah orang yang menyia-nyiakan kehidupan di dunia, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya begitu ya. Selanjutnya izin sebentar. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pelaksana Program Penelitian Ilmiah Profil 2021 kepada yang saya hormati Ustazah Sri Mulyani SSI. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Kenny atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA IT Ummul Qura Bogor, Ustazah Lina Puji Astuti, SS SPD. Yang saya hormati Bapak Waka Kurikulum, Bapak Fahri Rahmat Eshud. Yang saya hormati Ibu Waka Kesiswaan, Ibu Sri Cahyaningsih. Yang saya hormati Bapak Waka Madinah, Bapak SPDI. Yang saya hormati Dewan Guru dan calon para pembimbing program penelitian ilmiah ke-10 tahun ini. Dan yang saya banggakan, calon-calon peneliti hebat di masa depan, siswa-siswi kelas 11 Luminoir. Gimana kabarnya Ustadz-Ustadzah? Sehat? Alhamdulillah. Allah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Ya, anak-anak gimana Alhamdulillah, luar kabarnya? biasa. Allahu Akbar. Saya pisan. Teman-teman Lumi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gimana nih hari ini? Excited nggak dengan acara Profil? Sangat excited saya. Sangat excited. Alhamdulillah. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri kegiatan Zoom pagi ini ya dalam acara pembukaan Profil ya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, dalam kesempatan ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada wabil khusus para pimpinan kepala sekolah atas kepercayaannya kepada saya. Ya, kalau saya tidak salah ini adalah kali ke-6 saya menjadi ketua Profil. Barakallah fikum. Barakallah, lanjutkan. Kali ke-6. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Iya, sudah. Lanjutkan Bu Cici. Ya, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada para pembimbing yang sudah berkenan hadir pada hari ini dan juga kepada siswi 11 ya, Luminoir. Jadi teman-teman, Profil tahun ini adalah Profil ke-10 yang diselenggarakan oleh SMA IT Ummul Qura. Alhamdulillah pandemi tidak mengurangi ya semangat kita untuk tetap mengerjakan program-program unggulan di sekolah kita. Jadi teman-teman boleh tanya ke kakak-kakak kelasnya ya, salah satu program bergengsi di Ummul Qura itu apa? Pasti jawabnya Profil. Ya. Jadi kalau udah ada Profil tuh udah lain feel-nya gitu ya. Jadi ini tuh salah satu event bergengsi yang mau tidak mau ya, ini seperti semacam kompetisi. Jadi nanti juara-juara Profil itu orang-orang yang punya gengsi tertentu gitu ya. Itu kalau saya tanya sama kakak-kakak kelas alumninya, kakak kelas bahkan alumni gitu ya. Kayaknya kalau Profil itu kalau menang sesuatu banget Bu gitu. Nah teman-teman, sebetulnya Profil itu apa sih gitu ya. Jadi Profil ini sebetulnya adalah satu program bidang kurikulum, terutama ini adalah salah satu kompetensi wajib di mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11. Jadi teman-teman ya, nanti Profil ini juga akan masuk dalam salah satu penilaian di KD pelajaran bahasa Indonesia.
Jadi teman-teman harus mengerjakan profil ini sebaik mungkin, ya, dan selesai tepat waktunya, gitu ya. Tujuan dari kegiatan profil ini sebetulnya yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran kepada kita semua, terkhususnya angkatan Luminoir, bahwa sebetulnya ada korelasi antara iman dengan ilmu pengetahuan. Ya, yang kedua adalah membangun integritas dan sikap bertanggung jawab, kemandirian, kepercayaan diri, gitu ya. Kemudian kolaborasi, ya, bagaimana bekerja dalam tim, kemudian kemampuan untuk berpikir logis, analitis, dan kritis dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, sehingga kalian mampu untuk menciptakan ide yang kreatif, unik, namun tepat dan ideal untuk diterapkan di masyarakat kita. Nah, selain itu juga profil menyiapkan kalian nantinya, ya, mudah-mudahan juara-juaranya nanti bisa kita salurkan untuk mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, teman-teman, profil ini merupakan rangkaian panjang, ya. Insya Allah kita akan kerjakan ini dari bulan September sampai dengan bulan Januari. Ya, bulan Januari itu nanti akan ada sidang profilnya, ya. Nah, untuk itu, ya, kami selaku panitia juga akan menyediakan beberapa kali pelatihan, mulai dari pelatihan bagaimana memunculkan ide, bagaimana menulis sebuah karya tulis ilmiah, bagaimana mengeksekusi sebuah penelitian ilmiah dari dari eksperimen menjadi karya tulisnya. Kemudian di akhir nanti kami akan juga memberikan pelatihan kepada kalian bagaimana sih mempresentasikan hasil penelitian yang sudah kalian buat, gitu ya, ke minimalnya dewan juri, ya. Umumnya nanti ke khalayak ramai, ya, ketika kalian misalnya nanti mungkin ditanya gitu, penelitiannya tentang apa gitu, kalian bisa presentasi. Nah, bagaimana mempresentasikan hasil penelitian itu dengan baik, nanti juga kami akan memberikan workshop atau pelatihannya. Jadi teman-teman jangan khawatir, ya, ini gimana nanti ngerjainnya. Insya Allah kami memberikan bimbingan teknis, dan kami juga menyediakan pembimbing yang nantinya akan menggait teman-teman untuk menyelesaikan penelitian dengan baik. Oh ya, saya hampir lupa, ya, jadi di profil ke-10 ini saya dan tim mengusung tema inovasi generasi muda dalam mewujudkan SDGs di masa new normal. Ya, jadi teman-teman boleh tuh nanti, ya, sedikit mencari sebenarnya SDGs itu apa sih? Apa bidang-bidang SDGs itu? Ya, gimana sih bidang-bidang ini bisa kita terapkan dalam masa new normal ini? Gitu ya. Jadi teman-teman semangat walaupun pandemi, jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk terus berkarya. Ya, mungkin itu, ya. Teman-teman nanti akan dibuat juga dalam bentuk tim, ya. Satu kelompok itu 2 orang paling minimal, ya. 3 orang paling maksimal. Ya, untuk IPA boleh lintas kelas, ya. IPA 1 dengan IPA 2 boleh bercampur, IPA 3 dengan IPA 4 boleh bercampur, kecuali untuk IPS. IPS 1 dan IPS 2 masing-masing kelas. Teman-teman, akhir kata saya mungkin menyampaikan ucapan selamat untuk menjalani profil tahun ini. Saya doakan mudah-mudahan profil tahun ini berjalan dengan lancar, kerjasama antara dengan timnya baik, komunikasi dengan pembimbingnya baik, dan insya Allah kalian bisa menjuarai profil tahun ini. Amin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ustazah Sri Mulyani SSI. Ini tuh seniornya di profil begitu, ya, sudah kelotok di itu, ya. Kalau ada apa-apa tuh tinggal tanya, terus buka buku langsung ada gitu, ya, luar biasa. Dan Ustazah Sri Mulyani juga sudah sudah berkali-kali membimbing kakak-kakak dari teman-teman semua dalam lomba-lomba karya ilmiah remaja begitu, ya, dan sudah memenangkan berbagai macam penghargaan begitu. Jadi mudah-mudahan sekarang juga teman-teman mungkin saja langkah-langkah pertama untuk menjadi peneliti-peneliti hebat begitu. Baik, selanjutnya sebelum kita mendengar sambutan dan tepuk tangan dari
setelah selesai, kita akan saksikan video profil pada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi gambaran dan menjadi bayangan teman-teman bagaimana profil itu dilaksanakan. Ustaz Asep, sudah siap? Baik, sudah Iya, siap. silakan. Saya serahkan ke Ustaz Asep. Ya, nanti videonya ini video profil, kegiatan-kegiatan profil pada 2 tahun terakhir. Jadi ada yang masih sehingga mampu menciptakan yang tepat dan ideal untuk diterapkan. Jadi adalah Apa sih sebenarnya yang presentasi hari ini akan ilmiah teman-teman ini? Nah, karena teman-teman ini konteksnya adalah membuat karya tulis ilmiah. Nah, komponen dasar dari sebuah presentasi ilmiah itu dibagi 3, teman-teman. Yang pertama ada medianya. Media ini adalah alat atau bahan yang teman-teman gunakan. sesuai dengan minat bacaannya, lalu Masya Allah. Bagaimana teman-teman sudah semakin penasaran tentunya ya. Nanti mungkin teman-teman yang akan terpampang di
video profil untuk tahun depan begitu ya. Jadi tetap jaga semangatnya. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus pembukaan secara resmi program pendidikan ilmiah Profil 2021. Kepada yang terhormat Ustazah Lina Pujiastuti SSSPD, saya persilakan. Baik, jazakillah Ustazah Kenny. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh maju lagi Ustazah Kenny? Boleh Ustazah, cantiknya memang sudah keterlaluan. Sudah mundur. Biar nambah lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah ya, pagi hari ini sebelum saya membuka secara resmi, saya juga nggak mau kalah sama Ustazah Kenny ya, mau nyapa-nyapa juga. Ya cuma nyapanya biasa aja deh. Ya, tapi Masya Allah ya, ini profil ini kan sesuatu yang serius ya, karena MC-nya Ustazah Kenny jadi lumayan cair ya, nggak jadi terlalu gimana gitu ya. Perlu juga kita mengcombine ya antara yang serius dengan yang santai ya. Bagus saya ini, Ustazah Cici pinter ya memilih panitia dan skuadnya. Baik, kakak-kakak Luminoer, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah. Ini yang dimunculkan Karian lagi ya, kata Kak Ustazah Kenny. Wah, berarti ini ketua OSIS kita memang sudah teruji ya, udah bisa tampil terus nih ya, ditampilkan terus juga. Karian sehat ya. Baik, Ustazah, saya juga ingin menyapa para wakil kepala sekolah yang luar biasa ya. Ritme pekerjaannya ada Ustadz Fahri ya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Ustadzah Cahya, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan Ustadz Ahmadi, wakil kepala sekolah bidang Madinah. Koordinator level Ustadzah Evi Mariani, ini koordinator level kelas 11 yang pagi hari ini sedang punya hajat besar, dan tentunya ketua pelaksana yang kita banggakan Ustadzah Sri Mulyani. Kalau kata Ustadz Fahri ini nanti insya Allah pengganti dari Menteri Keuangan setelah 6 tahun ya menjalani kawah canda di muka di kegiatan profil, berikutnya akan menjadi calon ya menteri insya Allah. Dan para ustadzah pembimbing ya, yang hari ini juga sama-sama akan menyimak pemaparan tentang apa itu langkah-langkah yang harus dilakukan ya, mulai dari perencanaan mungkin sampai mempresentasikan tadi disampaikan oleh Ustazah Cici, dan juga ucapan terima kasih apakah sudah bergabung Ustazah Cici para pembicara kita, Menteri Riset dan Teknologi. Sudah? Sudah ada Putra. Baik. Nah, terima kasih juga jazakumullah katsir kami ucapkan ya kepada para narasumber kita di pagi hari ini. Ada Pak Muhammad Dian Saputra Tahir ya, dan Pak Gempur Irawan. Terima kasih, ini sudah menjadi langganan ya dari Semait dan terbukti ya ilmunya Masya Allah berkah. Insya Allah kita doakan ya selalu sehat dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan terus menjadi amal solih yang berkelanjutan, karena anak-anak menjadikan kucuran ilmunya menjadi sesuatu yang terus diimplementasikan dan diamalkan. Baik, pagi hari ini saya juga diminta untuk membuka, dan ini terus terang menjadi pengalaman pertama saya dalam kegiatan profil, walaupun di unit sebelumnya kegiatannya namanya KAIL ya, di SMP itu namanya karya ilmiah. Jadi bagi teman-teman yang dari SMP Ummul Qura, ini kegiatan lanjutan dan tentu berbeda dimensi, berbeda tantangan. Tadi kalau kata Ustazah Cici ya, ini sesuatu kegiatan yang challenge ya, yang menantang dan juga sangat berkelas, apa sih namanya? Sangat tenar, bergengsi ya. Dan tentu betapapun ya
hasil itu ya, ya proses itu tidak akan mengkhianati hasil insya Allah. Tapi karena ya pemenang itu akan terbatas, maka walaupun kita punya sekian banyak segudang karya-karya bagus ya, tentu yang akan menjadi pemenang hanya beberapa saja karena namanya pemenang mungkin dibatasi. Tapi tidak usah khawatir. Jangan jadikan itu sebagai target utama karena target utama kita adalah ilmu dan keberkahan. Nanti proses itulah yang akan menempa kita, menempa karakter kita. Bagaimana kita dengan kegiatan ini akan terus diasah literasi kita. Nggak mungkin kita membaca sedikit. Ya, kita pasti harus menggali banyak. Dari temanya saja tadi Ustazah Cici udah kasih challenge, SDGs apa ya? Nah, itu udah menimbulkan pertanyaan. Gimana kita merelate ya, menghubungkan antara topik tema penelitian kita dengan tema besar di profil ini. Dan Masya Allah menurut saya kegiatan profil ini sangat tepat untuk memunculkan keterampilan pelajar kita di abad 21 ya dengan 4C-nya ya, semua hal yang akan dilakukan di profil akan mengasah keterampilan kita minimal dalam 4C tadi ya, communication karena kita harus melakukan presentasi, collaboration karena kita juga harus mampu bekerja sama dan bersama-sama bekerja dalam tim tadi 2-3 ya. Kemudian kita juga akan bisa mengasah critical thinking kita ya, karena kita juga kalau nggak bisa berpikir kritis nggak mungkin ya akan melahirkan profil yang baik. Dan juga tadi puncaknya adalah kreativitas. Kreativitas ini Masya Allah ya dilahirkan dari kegiatan profil ini sudah banyak melahirkan para peneliti muda Ummul Qura. Saya juga menyampaikan penghargaan yang sangat besar ya kepada tim profil ini. Bu Cici ya sudah kemarin belum lama berselang kita SMA IT Ummul Qura ya mendapatkan penghargaan di ajang internasional ya untuk inovasi hand sanitizer dari keong yang menjijikan ya untuk sebagian orang ya karena berlendir dan sebagainya, tapi itu digunakan sebagai bahan baku untuk hand sanitizer yang sangat dibutuhkan pada kondisi pandemi ini. Jadi itu sudah dibuktikan, sudah dicontohkan oleh kakak-kakak kelas kita sebelumnya, yang kemarin itu oleh Kak Hanan dan Kak Sadrina ya, itu juga boleh menjadi rujukan kita nanti ya untuk angkatan Luminoir ini. Maka itulah ungkapan kegembiraan saya ya sebagai kepala sekolah karena ini sedang membimbing, sedang mendampingi proses lahirnya ya para peneliti muda dari SMA IT Ummul Qura. Ini langsung saya buka ya Ustazah Cici ya dan teman-teman. Maka dengan rasa bangga bertawakal kepada Allah, memohon keberkahan dari Allah dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Workshop program penelitian ilmiah tahun 2021 dengan tema inovasi generasi muda dalam mewujudkan SDGs di masa new normal dengan ini resmi dibuka. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya demikian mungkin dari saya. Sukses kakak-kakak. Ini pesannya terakhir. Jangan lupa ini program yang cukup mungkin waktunya lama ya, sampai 1 tahun. Karena nanti melewati tahun 2021 akan presentasi di tahun 2002 di Januari. Kurang lebih 4 bulan, tapi jangan terlena oleh waktu karena sesungguhnya pekerjaan kita menanti dari satu tugas ke tugas berikutnya. Perkuat semangat bekerja sama, berkolaborasi, gali terus ya rasa ingin tahu kalian dengan tata cara ilmiah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Lina Pujiastuti SSUPD yang telah memberikan sambutan serta membuka program kita, program penelitian ilmiah Profil 2021. Boleh teman-teman semua memberikan reaksi tepuk tangan? Mari kita berikan reaction.
Iya. Iya, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan reaksinya. Masya Allah. Iya. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi. Tadi pembukaan, hari selanjutnya adalah sosialisasi. Tapi sebelum itu, kita akan menggunakan kertas yang tadi sudah saya minta untuk dipersiapkan. Boleh ditunjukkan dulu mungkin kertasnya, kertas dan ballpoint-nya semuanya. Boleh ditunjukkan dulu? Ya, sudah ya. Wah, Ustazah Cici juga sudah siap nih. Baik. Teman-teman, kita akan bermain-main sedikit gitu ya sebelum teman-teman menyimak informasi yang nanti penting, sangat penting gitu. Kita akan bermain-main sedikit dan sepertinya sih mengingatkan hal-hal yang sudah teman-teman ketahui ketika SMP mungkin gitu ya, ketika pramuka lebih tepatnya, pramuka di SMP. Baik, mohon izin share screen terlebih dahulu. Iya, sudah muncul share screen-nya? Belum, Bu. Belum, Oke, masih loading ya? Iya. Oke. Iya, sudah muncul. Baik. Teman-teman, kita akan bermain sandi kotak. Ya, mungkin teman-teman pramuka di Ambalan sudah terbiasa ya. Jadi ini sandinya mengingatkan saja, begitu ya. Bentuk sandinya, kemudian ini huruf per hurufnya. Sebentar. Mohon izin sebentar. Wah, zaman kapan Ibu Cici? Zaman kapan ingat dengan sandi kotak, Bu Cici? Nggak pernah ikutan pramuka. Oh, nggak pernah ikutan pramuka. Ikutnya kir, Bu Cici Mbak ya. Memang dilahirkan tuh untuk kir. Untuk meneliti. Baik, ini adalah sandi kotak gitu ya teman-teman. Dan ini huruf-hurufnya. Nah, saya akan memberikan pertanyaan gitu ya. Setelah ini saya akan memberikan pertanyaan dalam bentuk sandi kotak. Silahkan hadirin semua menerjemahkan pertanyaan itu, kemudian dijawab, dan jawabannya silahkan teman-teman tulis dalam kertas tadi, besar-besar juga boleh, di kertas tadi yang kosong dengan spidol, tapi tidak jawabannya saja ya, bukan pertanyaan yang diterjemahkan, tapi langsung jawabannya, dan tidak perlu dengan sandi kotak, tapi dengan huruf abjad biasa, begitu. Bisa dipahami, hadirin? Bisa dipahami? Bisa, Ustazah. Oke, baik. Siap ya, berikut pertanyaannya. Silakan jangan lupa tuliskan waktunya 3 menit mungkin atau 5 menit. Silakan dijawab. Ini pertanyaannya apa, jawabannya apa. Jawabannya, tapi jawabannya saja yang ditulis di kertas tadi ya. Nanti saya akan berikan aba-aba untuk kita tunjukkan semua jawaban kita ke layar monitor. Begitu ya. Silakan Saya tahu, Ustazah. Oke, jangan dulu disebutkan jawabannya. Nanti kita akan tunjukkan di layar bersama-sama ya, sebagai bentuk semangat kita begitu. Silakan, sudah. Ya, saya lagi menulis jawaban juga nih. Wah, besar-besar biar terlihat. Boleh waktunya 1 menit lagi, 1 menit lagi deh ya waktunya. Apakah ini? Iya. Sudah, ya waktunya masih ada, nanti 8.15 saya akan akhiri, dan kita akan saya akan berikan aba-aba untuk kita tunjukkan. Begitu ya. Harusnya Ustazah Sumi nih yang paham banget. Ya. Ustazah Sumi sudah selesai, Ustazah? Alhamdulillah sudah. Wah, mantap. Ya, siap. Zaki Gifari sudah selesai? Sudah, Ustazah. Oh, mantap. Sebentar ya, masih ada waktu. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Coba, ini pertanyaannya apa? Ada yang bersedia menyampaikan pertanyaannya apa? Ustazah. Oke, coba Syahla Gainsa deh. Syahla, apa ini pertanyaannya? Siap untuk profil. Siap untuk profil? Oke. Sebentar.
Apakah teman-teman siap untuk profil? Silahkan tunjukkan jawabannya di kertas yang sudah ditulis. Tunjukkan semua ke kamera, teman-teman semua. Tunjukkan semuanya, ayo tunjukkan semuanya. Tunjukkan semuanya. Terlihat atau tidak tulisannya, tapi tunjukkan semua kertasnya, teman-teman. Oke, belum semuanya. Boleh di-remove, Syahla, dan kita ke layar semua. Oke, tunjukkan semuanya. Saya belum lihat yang lain. Oke, semuanya siap. Wah, Gifari semangat sekali. Semuanya bersiap untuk profil 2021. Baik, terima kasih teman-teman sudah bermain-main sedikit. Ya, boleh diturunkan lagi kertasnya teman-teman. Teman-teman sudah siap ya? Sudah bersemangat begitu? Maka dari itu kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi program penelitian ilmiah profil 2021 yang akan disampaikan oleh Ustazah Hilda. Ustazah Hilda sudah siap? Sudah, insya Allah, Bu Kenny. Masya Allah. Kepada Ustazah Hilda Rafiqawati FPI, saya Cek, suara saya apa terdengar jelas, teman-teman? Nggak apa-apa, Pak Faisal, sambilan aja. Jelas. Kan seperti menyambut tamu, ya. Oke, baik, teman-teman semua, insya Allah sudah hari ini akan paparkan ya. Sebelumnya, Pak Asep boleh minta bantuan share screen? Baik, sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf nih ya, kalau pada saat presentasi saya tidak bisa pakai virtual background, soalnya tutup green screen-nya ya nggak bisa. Yang disentil saya nih harus. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah yang saya hormati ya segenap para pimpinan SMA ITM Puro, kemudian ustadz-ustadzah pembimbing profil 10.0 Luminoyer tahun 2021. Kemudian yang sama-sama saya hormati juga, kita hormati para pembicara hebat yang luar biasa, ada Kak Putra dan Kak Gempur. Apakah sudah hadir Kak Gempurnya? Kak Putra sudah ya, Kak Putra ya. Nanti kita sapa-sapa ya Kak ya. Dan tentunya juga teman-teman semua yang luar biasa yang sangat kami banggakan, yang hari ini dengan energi yang luar biasa ya, semangat luar biasa, mudah-mudahan sudah siap untuk mengikuti kegiatan orientasi ya, sosialisasi profil tahun 2021. Nah, izinkan Ustazah hari ini insya Allah akan memaparkan konten-konten ya, template-nya seperti apa, panduannya seperti apa, berkaitan dengan profil kita pada tahun ini. Sebelumnya Ustazah mau bertanya dulu kepada Ustazah Cici. Ustazah Cici. Ustazah Ya, Cici. Ustazah Hilda. Wah, suaranya menggaung seperti di panggung ya Ustazah Cici. Ustazah Cici, apakah mau presentasi terlebih dahulu berkaitan dengan pendahuluan, visi misi profil dan selain dan lain-lainnya? Oke, dilanjut Bu Hilda saja. Baik. Oke, baik. Gak apa-apa ya sama saya berarti ya Bu Cici ya? Iya. Oke, baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, artinya saat buku panduan profil ini kami launchingkan, maka teman-teman semua insya Allah sudah siap untuk mengikuti kegiatan profil 10.0 Luminoyer tahun 2021. Dan tentunya juga untuk ustadz-ustadzah, para pembimbing yang luar biasa yang hari ini juga senantiasa membersamai siswa-siswi kita. Mudah-mudahan dengan adanya buku panduan ini dapat memberikan gambaran penelitian apa yang nanti akan bisa dipandu ya kepada binaan-binaan siswa-siswi kita. Baik, boleh ke bawah Pak Asep? Iya.
dengan judul Inovasi Generasi Muda dalam Mewujudkan SDGs di Masa New Normal. Insya Allah SMA ITU Puro Bogor akan melaunchingkan kegiatan profil tahun 2021. Ya, cek tak tepuk tangan gitu ya. Oke teman-teman, saya sebelumnya mau tanya ya. Ada yang tahu SDGs apa? Oh, tadi dibahas ya sama Ustazah Cici, Ustazah Lina. SDGs itu apa sih gitu ya? SDGs ya teman-teman nanti bisa searching Sustainable Development Goals ya. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ini sedang digadang-gadang ya oleh PBB, United Nations ya, secara internasional. Topik-topiknya ya banyak dari topik-topik SDGs dan ini sedang booming teman-teman ya untuk kegiatan karya ilmiah dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil poin-poin SDGs untuk dijadikan karya ilmiah. Berikutnya Pak Asep. Ya, untuk konten-konten di buku panduan ini nanti teman-teman bisa cek ya, mau cari template ini di mana, mau cari daftar apa namanya template karya tulis ini halaman berapa nanti teman-teman bisa cari searching. Baik, izinkan boleh lanjut Pak Sep. Izinkan Ustazah juga untuk menyampaikan ya berkaitan dengan apa sih tujuan diadakannya kegiatan profil setiap tahunnya ya. Profil ini ajang tahunan ya teman-teman dan menjadi salah satu kegiatan yang favorit lah ya, bergengsi kalau dikatakan di SMA ITU Puro Bogor. Boleh lanjut Pak Asep? Ya, oke. Lanjut aja Pak Asep ya. Tujuan profil pada dasarnya teman-teman apa ya, untuk membersamai teman-teman ya, menghasilkan kreativitas karya cipta dari ide kreativitas teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang gitu ya hari gini cuma ada di sudut kamar mojok gitu ya, nggak melakukan apa-apa udah nggak zaman. Hari ini saatnya teman-teman berkreasi ya, berkreativitas untuk menciptakan hasil produk tertentu gitu ya. Entah itu bentuknya inovasi, ide dan sebagainya. Nah, hari ini teman-teman bisa buktikan ya dalam kegiatan profil tahun 2021 ini. Oke, lanjut saja Pak Asep. Ya, dan mudah-mudahan kami sangat berharap banyak kepada teman-teman semua dan juga ustazah yang luar biasa. Insya Allah akan mendampingi anak-anak kita nantinya. Dengan ide-ide yang kalian cetuskan nanti, berharap ada teman-teman bahkan kalau bisa banyak gitu ya menghasilkan ide-ide kreatif untuk bisa diikutkan dalam ajang kompetisi nasional ataupun internasional ya. Alhamdulillah kemarin, alhamdulillah kita setiap tahun biasanya SMA ITU Puro itu langganan ya, tiap tahunnya selalu mendapatkan medali ya, medali emas, medali perak, perunggu dan sebagainya. Oke, baik. Ustazah lanjut saja, silakan Pak Sep. Ya. Untuk di tema tadi sudah disampaikan, ruang lingkup penelitian kita, teman-teman, ini ada 3 ya. Yang pertama ada matematika, sains dan teknologi atau MST, kemudian fisika, terapan dan rekayasa atau FTR, dan terakhir adalah ilmu sosial dan humaniora ISH. Untuk deskripsinya nanti teman-teman bisa baca ya. MST itu sebidang penelitiannya apa aja sih, deskripsinya seperti apa. Nah, Ustazah di sini tidak akan memaparkan secara rinci berkaitan dengan subbidangnya ya, karena memang nanti insya Allah buku panduan dan logbooknya akan di-share ya di grup teman-teman dan juga di grup Ustazah pembimbing. Ya. Jadi teman-teman kemarin sudah disampaikan ya bahwa nanti tanggal 11 ya, nanti deadline-nya juga Ustazah tampilkan di sini. Tanggal 11 September teman-teman sudah harus punya rencana sama siapa ya. Saya berpartner dengan siapa sih untuk kelompoknya. Kemudian kira-kira mau ambil judul apa ya yang unik dan sedang booming hari ini gitu. Oke, baik. Berikutnya izinkan Ustazah juga untuk memperkenalkan daftar nama pembimbing yang insya Allah nanti akan membersamai teman-teman semua ya. Ini dari program IPA ada Ustadz Fahri Rahmat, kemudian ada Ustadzah Sri Cahyaningsi, ada Ustadzah Hildawati,
kemudian ada Ustadz Haris Sandi, ada Ustadz Waldi, ada Ustadz Arif Patoni, Ustadzah Kania, Ustadz Diki, Ustadzah Riani, Ustadzah Sri Mulyani, Ustadzah Ilu, Ustadzah Penny, Ustadzah Wati, Ustadzah Ika, dan Ustadzah Hilda, saya sendiri, kemudian ada Ustadzah Mina dan Ustadzah Desti, terakhir ada Ustadzah Ita. Dan kemudian untuk di bidang IPS, ada Ustadzah Fatim, Ustadzah Lina juga sepertinya akan membersamai kah, Bu Cici? Insya Allah ya. Kemudian ada Ustadzah Hilma, atau Ustadzah Akbar, Ustadz Ahmadi, Ustadzah Siti Yuliana, Ustadzah Shirley, Ustadz Ridwan Agus, kemudian Ustadz Romli, Ustadz Aziz Maulana, Ustadzah Silvi, Ustadzah Sisil, kemudian ada Ustadzah Mei Dia, Ustadz Robi, Ustadz Lukmanul Hakim, Ustadz Henry, Ustadzah Eka, Ustadz Ahmad Mubarik, Ustadz Ridwan Mustafa, Ustadzah Kenny, dan Ustadzah Evi Mariani. Masya Allah ya, banyak sekali teman-teman, karena memang jumlah teman-teman juga banyak ya. Kalau tidak salah itu ada 37 kelompok IPA dan 18 kelompok IPS. Ya. Dan inilah teman-teman timeline kita sepanjang kegiatan Profil tahun 2021 sampai 2022. Ya, 4 September hari ini alhamdulillah sudah terlaksana kegiatan pembukaan Profil, dan nanti teman-teman setelah ini akan ada workshop pertama tentang motivasi riset dan penggalian ide oleh narasumber-narasumber kita yang sudah hadir, insya Allah. Untuk IPA ada Kak Gempur Irawan SSI, dan untuk IPS ada Kak Muhammad Dian Putra Tahir ya. Ini orang-orang hebat semua. Dan hari ini teman-teman juga diberikan informasi ya, dengan adanya launching opening ini, teman-teman sudah dipersilahkan untuk mencari kelompoknya masing-masing ya. Nanti deadline-nya tanggal 11 dan teman-teman bisa mengajukan kelompoknya di pengisian form ajuan kelompok. Itu tanggal 6 sampai 10 September ya, teman-teman silakan diisi bit.ly kelompok profilnya ya. Tentukan nama, kelas berapa, dan kira-kira judulnya apa ya. Karena dengan dari judul teman-teman nanti, ustadzah dari tim acara, saya dan kawan-kawan ya, akan memetakan teman-teman nanti akan dibimbing sama siapa. Oh, kira-kira judul penelitiannya ini ke kimia banget gitu ya, nanti ke Ustadzah Hildawati atau ke Ustadzah Ilu ya. Ada yang biologi ke Ustadzah Hania dan sebagainya ya. Oke, berikutnya tanggal 11 September insya Allah kita akan ada workshop kedua ya, tentang pengenalan karya tulis ilmiah yang berbasis riset dan kajian literatur part 1 ya, mungkin lebih banyak ke sistematikanya nanti ya. Dan kita hanya cukup satu workshop di tanggal 11 ya. Insya Allah nanti akan workshop ketiga berikutnya. Tanggal 15 September ini adalah pengumuman para pembimbing dan kelompoknya yang dipegang oleh siapa saja ya, ustazah. Jadi ini ustazahnya juga sudah semangat loh teman-teman ya, enggak gitu. Aduh, pengen cepet-cepet profil gitu kan, pengen cepet-cepet menyelesaikan. Dan kegiatan bimbingan penelitian ya sudah dimulai per tanggal 15 September. Kemudian tanggal 18 September insya Allah kita akan ada workshop ketiga tentang pengenalan karya tulis ilmiah ya. Masih sama, cuma mungkin nanti lebih ke konten metode penelitiannya gitu ya, pembahasannya seperti apa. Nah, makanya kita ada part 1 dan part 2. Nah, ini untuk informasi juga mungkin ya untuk Kak Gempur dan Kak Putra supaya nanti pada saat workshop kita bisa membagi poin-poinnya begitu. Tadi udah kelewat belum ya Pak Asep? Nah, itu dia. Tanggal 2 Oktober adalah deadline pengumpulan proposal. Masya Allah teman-teman, kita hanya diberikan waktu 1 bulan ya kurang lebih untuk menyiapkan proposalnya. Nanti teman-teman bisa kirimkan melalui bit.ly proposal profil ya. Ini gampang kok diingat bit.ly-nya. Kelompok profil, proposal profil ya. 30 Oktober akan ada workshop keempat, itu tentang teknik presentasi hasil penelitian teman-teman. Nah, karena mungkin di masa pandemi kita akan diberikan 2 pilihan ya. Plan A itu mungkin masih di masa pandemi, jadi online ya. Nah, untuk PTM nanti kurang tahu deh ya, kita menyesuaikan atau tidak. Yang pasti teman-teman harus bisa keduanya. Presentasi penelitian online berarti nanti teman-teman harus bikin video gitu ya.
membuat video bagaimana caranya mempresentasikan hasil laporan penelitian kalian. Berikutnya, tanggal 1 Januari 2022, deadline penyerahan file laporan penelitian yang sudah disetujui kepala sekolah. Berarti teman-teman punya waktu tuh ya, dari November, Desember, Januari. 2 bulan ya, dari November sampai awal Januari. Sudah dalam bentuk laporan penelitian dan bisa dikirimkan melalui Bitly laporan profil. Tanggal 8 Januari ini adalah deadline pengumpulan poster ya dalam bentuk PDF melalui Bitly poster video profil ya, dan juga poster dan video ya, mohon maaf teman-teman, poster dan video untuk nanti keterangan ketentuannya di bawah ya. Teman-teman bisa kirimkan dulu di link Bitly poster video profil. Dan kemudian nanti teman-teman upload ya, dan tag dan mention. Bukan nge-tag aja atau mention aja, dua-duanya nge-tag dan mention ya, dengan hashtag yang sudah kita tentukan. Berikutnya 14 Januari 2022 ada technical meeting, persiapan sidang ya, untuk sidang profil teman-teman 1 hari sebelumnya. Sidang tuh ngapain Ustazah? Ya teman-teman akan diuji gitu ya, kan kalian sudah menghasilkan hasil karya dan itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Dari mana teman-teman dapat data itu? Oke, pengumpulan PPT-nya juga PowerPoint. 15 Januari 2022 sidang profil, dan ini adalah hari yang ditunggu-tunggu ya. Biasanya pada riuh berjamaah ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan teman-teman prepare ya, well prepare nanti. Tanggal 22 Januari 2022 deadline pengumpulan laporan akhir yang sudah dijilid hardcover ya. Nanti ketentuan hardcover dan logbook penelitiannya ada ketentuannya lebih lanjut. Dan terakhir bulan Maret 2022 adalah penganugerahan Profil Award bagi para pemenang yang sudah ditentukan para dewan juri. Ya, kurang lebih timeline-nya seperti itu, dan terbayang ya teman-teman, berarti step-stepnya harus apa gitu ya, dipersiapkan dengan matang. Lanjut, Pak Asep. Ya, ini ketentuan profilnya ya teman-teman. Peserta adalah siswa-siswa SMED Umukuro, kelas 11 IPA dan IPS. Penelitian dilaksanakan berkelompok, satu kelompok sedikitnya 2 orang, maksimal 3 orang. Peserta profil boleh bergabung dengan lintas kelas, namun masih dalam program yang sama, IPA IPS. Jadi kayak tadi Bu Cici jelasin ya. Ustazah saya mau 10 IPA 1 sama IPA 2, kita udah soulmate nih Ustazah dari KAIL, dari SMP gitu. Silahkan, Fadol ya. Berikutnya, peserta profil dapat mengakses semua informasi mengenai profil official Instagram profil ya. Itu di @profil10.0_smite_ok. Ayo silakan berkunjung ya teman-teman di Instagram kita. Insya Allah mudah-mudahan nanti tim panitia rajin mengupload informasi semuanya di sana ya. Nah, sebenarnya sih kita udah ada WA group ya teman-teman. Harapannya nih kami ya dari tim acara Ustazah juga ya, harapannya teman-teman yang sudah bergabung di WA group kita Luminoir rajin membaca literasi ya. Jadi ketika ada yang di-share apa, mohon keridoannya untuk bisa langsung ngecek itu apa sih gitu. Karena apa, ketika teman-teman menunda-nunda, aja deh bacanya nanti aja deh, giliran udah deadline, Ustazah ini formatnya gimana ya gitu. Dan dengan tegas kami katakan kalau sudah kami share ya, bukan kesalahan panitia, tidak akan kami jawab ya, kasarnya gitu. Tapi semata-mata untuk melatih teman-teman literasi membaca segala informasi yang sudah kami siapkan. Oke, ini ketentuan administratifnya. Setiap peserta wajib mengikuti alur kegiatan sesuai timeline yang dibuat. Yang kedua, isi formulir ajuan data kelompok ya, tadi sesuai timeline. Satu kelompok akan dibimbing oleh 1 orang guru pembimbing ya. Guru pembimbing diusahakan yang memiliki kompetensi pada bidang penelitian yang teman-teman ajukan ya. Dan ustazah di sini bisa ada yang memegang 1, ada yang memegang 2 kelompok, ada yang memegang 3 kelompok. Dan untuk ustazah informasi yang bisa saya sampaikan, IPA itu ada 37 kelompok dan IPS ada 18 kelompok. Jadi kalau IPS insya Allah karena gurunya cukup ya, jadi ustazah pegang 1 kelompok ya, dan sedangkan IPA karena banyak siswa-siswinya, jadi mohon keridoannya ustazah ada yang memegang 2 sampai 3 kelompok.
Berikutnya, peserta diwajibkan berkonsultasi dengan guru pembimbing dalam pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian, dan pembuatan laporan. Jangan kucuk-kucuk, Ustazah, saya mau ngumpulin laporan, proposal, Ustazah, saya sudah selesai gitu. Nah, fungsinya tujuan pembimbing itu apa gitu ya. Jadi, teman-teman harus melatih komunikasi teman-teman ya, walaupun online, nanti teman-teman biasanya akan bimbingan melalui Jimit, melalui Zoom, dan sebagainya ya. Berikutnya, peserta melakukan bimbingan minimal 4 kali dalam sebulan. Tuh, 4 kali dalam sebulan. Ya, tapi ala kulihal dikembalikan lagi kepada ustazah ya. Janjian dulu ya guys ya. Dan latihan redaksi menulis WA ke ustazahnya seperti apa. Bukan bentuknya informasi tapi pertanyaan. Assalamualaikum ustazah, kami dari kelompok ini apakah boleh diperkenankan untuk bimbingan sama ustazah? Nanti kalau dijawab baru, oh iya silakan, kira-kira kapan waktunya? Ustazah bisanya kapan gitu. Jadi bukan bentuknya teman-teman, ustazah kita mau bimbingan hari Sabtu jam 1 ya. Terima kasih Ustazah. Hello. Ya, ustazah-ustazahnya juga mungkin ada agenda yang lain. Jadi teman-teman silakan komunikasikan dengan baik ya. Kemudian poin F, peserta diwajibkan mencatat semua hasil konsultasi dengan guru pembimbing pada logbook. Logbook akan dikumpulkan di akhir kegiatan profil. Ustazah, logbook itu apa? Nanti akan saya perlihatkan ya. Pak Asep nanti minta dipersiapkan lagi ya, di download logbooknya ada di grup. Baik, berikutnya peserta diperbolehkan melakukan studi, belum Pak Asep. Bawah ke atas lagi ya. Melakukan studi atau penelitian pendahuluan sebelum penelitian profil ya. Jadi ada percobaan dulu, trial and error dulu, dipersilakan. Poin H, peserta diwajibkan menyerahkan proposal karya tulis yang sudah disetujui guru pembimbing dan kepala sekolah melalui Bitly proposal profil sesuai jadwal dalam satu file format PDF. Yang terakhir, peserta diwajibkan menyerahkan laporan karya tulis dan PowerPoint penelitian yang sudah disetujui guru pembimbing dan kepala sekolah dan kepada ketua pelaksana dalam bentuk hard copy melalui Bitly laporan profil. Oke, berikutnya Pak Asep. Ketentuan karya tulis. Nah, ini konten ketentuan karya tulisnya ya, teman-teman. Perlu diperhatikan. Karya tulis harus memiliki korelasi dengan konsep keimanan dan didukung dengan dalil yang relevan. Karya tulis bersifat orisinal atau asli, hasil karya pribadi, dan bukan plagiasi dari karya tulis orang lain. Teman-teman, zaman digital sekarang sangat mudah ya. Jadi ketika diklik aja judul teman-teman jret muncul di Google, cari ide yang lain, inovasikan ide yang teman-teman mau berikan gitu ya. Kemudian karya tulis bersifat objektif, tidak mengandung unsur sara dan didukung literatur dan sumber yang faktual. Karya tulis dapat berupa hasil penelitian atau kajian literatur yang direalisasikan dalam bentuk alat atau prototipe. Untuk program IPA ya. Apabila terjadi kecurangan atau plagiasi yang terstruktur dan sistematis, maka akan didiskualifikasi dan wajib mengulang penelitian pada tahun depan. Wow. Ya. Kemudian karya tulis dibagi menjadi kajian literatur, naratif review, dan eksperimen. Nah, Ustazah nanti, mungkin kemarin udah ada yang tanya ya, saking semangatnya tuh Ustazah Wati kalau nggak salah ya, itu bentuknya apa ya Ustazah gitu. Nanti di sini ada template-nya ya Ustazah ya. Oke, template terdapat pada lampiran. Silahkan ke bawah Pak Asep. Bu Kenny, ini waktu saya maksimal sampai jam 9 ya. Tapi kalau lebih cepat lebih baik. Alhamdulillah. Ya Ustazah. Oke, baik. Berikutnya adalah ketentuan poster. Teman-teman, poster ini bentuknya sebenarnya tidak wajib. Tapi kami sangat menganjurkan. Karena namanya penelitian teman-teman itu kalian bisa klaim ya itu penelitian kami gitu. Dan kalau bisa di era digital sekarang teman-teman memang baiknya ada jejak digital gitu ya. Track recordnya kelihatan. Makanya kalau bisa teman-teman buat poster yang unik, yang menarik dan kreatif, dipersilakan. Poster merupakan karya orisinal siswa dan belum pernah dilombakan, dibuat semenarik dan sekreatif mungkin, tidak boleh mengandung unsur sara, provokatif dan muatan politik tertentu,
Sekolah berhak menggunakan dan mempublikasikan karya yang telah kalian kirimkan, dibuat dalam ukuran A4 ya, dengan ukuran sekian, dengan format pengumpulan PDF. Dalam poster wajib mencantumkan lambang Smite Ummul Qura dan profil ya. Kalian harus cantumkan lambang tersebut. Peserta mengumpulkan poster melalui Bitly poster video profil dan diupload ke sosial media masing-masing. Jadi kalian upload dari masing-masing IG kalian ya. Tapi mention dan tag @profil 10.0 _ Oke, dan menggunakan hashtag yang sudah kita tentukan. Nah, jadi bukan cuma hashtag, tapi teman-teman juga pakai caption sesuai dengan konten ringkasan penelitian kalian masing-masing. Ya. Berikutnya ketentuan video. Pak Asep. Oke, ketentuan video. Video kreatif boleh berupa video animasi ataupun video biasa dengan tujuan tersampaikannya pesan dari karya tulis yang kalian buat ya. Jadi mau bikin bentuknya video animasi dan sebagainya. Nanti kita akan ada workshop lagi ya berkaitan dengan presentasi mau pakai video atau apapun itu. Bersifat wajib, kalau video ini bersifat wajib ya, karena teman-teman untuk penilaian, salah satu penilaian konten karya ilmiah kalian itu melalui presentasi video ya. Video durasinya maksimal 10 menit, terdapat identitas pada setiap video, dikumpulkan bersamaan dengan pengumpulan poster ya, mengumpulkan video di Bitly poster video profil nih, jadi sama barengan ya, dan diupload ke akun YouTube kalian masing-masing. Kalau kalian berkelompok boleh perwakilan satu kelompok di antara kalian ya, satu orang di antaranya, kemudian memberikan link akun YouTube-nya melalui G Drive yang di-share panitia. Nah, di poster video profil ini nanti teman-teman selain diminta untuk filenya, diminta juga mengirimkan link YouTube-nya. Ya, walaupun nanti dari tim panitia akan mengupload kembali ke akun officialnya Smite Ummul Qura. Kita jadi punya jejak digital poster videonya teman-teman gitu ya. Ketika penelitiannya si Fulan tahun sekian tuh ada kelihatan di akun Smite ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian ketentuan sidang, durasi sidang adalah 20 menit, diskusi tanya jawab via Zoom ya. Peserta wajib membuat media presentasi berupa PowerPoint atau video penelitian yang tadi ya teman-teman ya, untuk video. PPT-nya mau diubah ke bentuk video silakan, atau mau bikin video animasi juga silakan. Kemudian aspek penilaiannya, ya ini tingkat plagiat karya tulis ilmiah. Kalau kalian ketahuan plagiat ya, nah itu sebagai bahan pertimbangan. Apalagi kalau sebenarnya judul kalian tuh bagus banget gitu ya, tapi ternyata sudah ada yang meneliti dan ternyata itu adalah plagiat, gak jadi juara gitu ya, atau pengurangan nilai. Ketepatan waktu pengumpulan, nah ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. -2 untuk setiap keterlambatan pengumpulan proposal, mungkin per hari -2 per hari-hari berikutnya. Jadi maksimalkan deadline yang kalian punya nanti ya. -2 untuk setiap keterlambatan pengumpulan laporan akhir, video presentasi juga. Dan untuk penilaian final profil itu ada penilaian laporan, karya tulis dengan bobot 40% dan presentasi itu 60%. Penilaian poster menjadi nilai tambahan, tapi tidak wajib. Tapi sayang banget kan kalau kalian udah bagus, keselip sama yang ngumpulin poster gitu ya. Jadi kalau bisa dibuatlah selagi sempat. Penilaian video presentasi. Kemudian dilakukan oleh tim juri. Nanti kita sistemnya mungkin akan paralel ya. Teknis nanti akan disampaikan nanti. Kemudian keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Oke, itu ketentuan-ketentuan dari poin 1 sampai 7. Dan berikutnya Ustazah akan paparkan sedikit saja tentang template KTI penelitian ataupun tadi ya narrative review atau studi literatur. Nah, teman-teman, yang jadi poinnya adalah ini ada 001 dan 002. Teman-teman perlu catat ya, atau nanti dibaca dengan detail. 001 ini untuk KTI penelitian ya, atau eksperimen. Kemudian yang 002 itu untuk kajian studi literatur ya. Ustazah juga mungkin bisa diperhatikan supaya ini bisa membedakan tim panitia untuk membedakan teman-teman tuh penelitiannya bidang apa gitu ya. Bedanya apa Ustazah? Nanti di sini dijelaskan di template-nya. Baik, untuk template-nya ini sudah jelas banget ya teman-teman. TNR spasius 1,5 silahkan dibaca dengan baik.
dan itu teman-teman aplikasikan di Microsoft Word-nya teman-teman. Ya, judulnya ya nanti bisa konsultasi sama pembimbing masing-masing dan bentuknya segitiga terbalik. Dan biasanya maksimal judul itu tidak boleh lebih dari 14 sampai 15 kata. Ya, kemudian program ilmu pengetahuan alam atau sosial, ditulis juga program penelitian. Iya. Udah matiin aja. Oh, hotspotnya. Sorry, kirain ada yang ini bocor ya. Program penelitian ilmiah ke-10 tahun pelajaran dan cantumkan logo, wajib hukumnya mencantumkan logo karena ini adalah hak cipta ya istilahnya, disupport oleh SMET Unmul Pura Bogor. Boleh ke bawah Pak Sep. Skip. Ya, nama kelompoknya, nama ketua kelompok, nama anggotanya, dan seterusnya. Silakan ke bawah lagi. Ini untuk KTI penelitian. Sekali lagi masih ingat 001 ya. Oke, berikutnya. Ada lembar pernyataan originalitas karya. Nah, teman-teman ini diajarkan untuk bertanggung jawab ya terkait dengan betul kami yang membuat ini, kami yang mencari literatur sendiri dan sebagainya. Oke, ke bawah. Lembar pernyataan ini diisi ya, teman-teman. Masih ke bawah, boleh ke bawah. Oke, ya dibaca dengan baik ya. Terus abstrak, ini nanti bentuknya untuk laporan ya teman-teman. Kalau di proposal belum ada abstrak itu. Abstrak nih formatnya sudah jelas ya. TNR, spasi 1,5, 12, kemudian cepat tebal, rata tengah, kapital. Yuk lanjut. Ya, naskah abstrak terdiri atas maksimal 250 kata. Ditulis dalam satu paragraf, berisi ringkasan karya tulis ya, yang isinya meliputi permasalahan pokok yang dibahas. Intinya teman-teman nanti konsultasi untuk abstrak sama pembimbing ya. Jangan ngasal bikinnya, jangan. Apalagi kalau misalnya teman-teman sampai mau ikut lomba ya, biasanya harus translate in English gitu. Ditranslate ke bahasa Inggris, jangan sampai berantakan juga. Konsultasi, konsul gitu ya. Prinsip di profil itu adalah konsul. Lanjut. Tapi harus menghasilkan, jangan cuma konsul, pasti tanya logbooknya kosong gitu ya, nggak ada isinya kan sama aja bohong. Berikutnya ada kata pengantar, nanti teman-teman bisa searching contoh kata pengantar. Lanjut Pak Sep. Ya, ini urutannya ya. Ke bawah Pak Sep. Nah, ini daftar isinya. Daftar isi untuk di KTI, ini ada lembar pernyataan, cover dulu ya, cover, lembar pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab pendahuluan, isinya latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 medlib, kemudian alat dan bahan, metode prosedur, prosedur penelitian ya, masuk ke medlib ya. Bab 4 hasil dan pembahasan, 5 penutup, kesimpulan dan saran. Nah, saudara ini adalah KTI penelitian seperti biasa ya. Ya, tahun-tahun sebelum masa pandemi kita seperti ini formatnya. Nah, akan tetapi kita berikan pilihan, ada yang KTI penelitian, ada yang bentuknya kajian studi literatur. Dan ini formatnya ya, teman-teman lengkap sekali. Ada daftar gambar, ada daftar tabel, ke bawah Pak. Ya, terus kalau teman-teman ada gambar, ada tabel ya, dilampirkan. Ya, ini untuk kontennya ya. Judulnya apa? Pendahuluan. Ini udah dimulai ke halaman pendahuluan dan sebagainya. Latar belakang, bercerita, rumusan masalah. Oke, dan seterusnya. Lanjut. Lanjut aja Pak Sip. Ada tinjauan pustaka tadi ya, bab 2, kemudian bab 3 ada medlib, bawah terus, bab 3 ada medlib, kemudian bab 4 ada hasil dan pembahasan. Ya, pada izin ke toilet semua, kenapa pada mules ya dengerin saja presentasi. Oke, berikutnya bab 5 penutup, kesimpulan dan saran. Ya, ini untuk penelitian pada umumnya. Kemudian berikutnya untuk daftar pustaka ya. Nanti untuk daftar pustaka kalau teman-teman bingung bisa bertanya pada guru-guru bahasa Indonesia ya. Oke, berikutnya ada lampiran jika ada. Oke, dan ini adalah template kajian literatur. Jangan lupa memberikan tanda 002. Waktu saya berapa menit lagi? Oke, mudah-mudahan logbook cepat ya. KTI kajian literatur. Oke, yang membedakan adalah, lanjut aja Pak Sep. Di scanning. Ini sama ya, lembar originalitas, karya, kemudian
abstrak juga ada dalam kajian literatur. Kemudian kata pengantar, daftar isi. Nah, daftar isi, stop dulu. Oke, isi kontennya sebenarnya poinnya di sini ya. Ada lembar pernyataan orisinalitas karya, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar bila ada, daftar tabel bila ada. Kemudian pendahuluan, isinya hanya latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat kajian literatur. Bedanya kalau tadi kan ada ada tujuan ya, ada tujuan penelitian dan seterusnya. Dan langsung ke bab 2 itu pembahasan. Bab 3-nya penutup. Nah, kalau tadi kan bab 3 di penelitian itu ada method ya, metode dan alat gitu ya. Kemudian pembahasan ya kontennya itu. Kemudian ada habis method, pembahasan, baru setelah itu penutup. Nah, kalau di kajian literatur ini pembahasan langsung penutup. Daftar pustaka dan lampiran. Ke bawah Pak Sep. Secara konten isinya sama ya untuk format-formatnya. Oke, cuma yang membedakan itu saja. Bawah, oke, pendahuluan, pembahasan langsung, penutup, dan kesimpulan daftar pustaka. Oke, itu adalah template panduan profil. Insya Allah, Miss Sumi boleh dilaunchingkan, boleh bantu dilaunchingkan nanti di grup WhatsApp grup teman-teman Luminair dan Ustadz-ustadzah pembimbing profil. Berikutnya adalah logbook. Pak Asep, apakah sudah share? Udah share screen belum yang logbook? Ada nggak Pak Asep? Logbook ini adalah buku konsultasi ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman sebentar. Belum ada. Oke, bentar Pak. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman konsultasikan kepada kepada pembimbing, teman-teman harus tuliskan. Apa kata pembimbing, tuliskan ya. Judulnya kayaknya ini deh, kayaknya metodenya ini deh. Itu ditulis. Karena nanti disitulah letak progres ya, proses teman-teman meneliti itu di sana. Sudah ada Pak Sep? Gambaran singkat aja ya, waktu saya 8 menit lagi, dan mudah-mudahan pembimbing narasumber hari ini sudah hadir ya. Coba saya mau sapa dulu Kak Putra. Assalamualaikum Kak Putra. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah hadir, jadi sudah ikut ini ya Kak ya, sudah ikut lihat template. Nanti kalau misalnya ada yang bisa disampaikan, ditambahkan bisa disampaikan ya Kak ya. Iya, siap. Oke, siap-siap Kak Putra. Berikutnya ada Kak Gempur. Assalamualaikum Kak Gempur. Waalaikumsalam Bu. Waduh. Serius amat Kak Gempur. Sehat Kak Gempur? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih untuk Kak Putra dan Kak Gempur sudah hadir ya hari ini. Mudah-mudahan sinyal stabil ya Kak Gempur, Kak Putra ya. Dan suara bisa terkondisikan nanti pada saat presentasi. Baik, Pak Asep sudah? Cek Pak Asep. Miss Umi boleh logbook sama buku panduannya boleh di-share. Siap. Jadi teman-teman sudah bisa lihat ya sambilan melihat. Dan kira-kira apa ya, saya meneliti apa ya gitu. Terus teman-teman juga bisa mulai memilih ya mau bidang apa gitu. Kimia kah, biologika, fisika, mau bikin produk, prototipe dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Asep. Ya teman-teman bisa diperhatikan ya, sebentar sedikit saja cuma minta waktu kurang lebih 5 menit. Ya ini logbook ya, the title of activity teman-teman bisa diisi sama judul penelitian, ya anggotanya siapa aja, Semetumul Pura Bogornya diisi ya, institutionnya. Oke, petunjuk pengisiannya. Yang pertama, catatkan semua kegiatan yang dilakukan bersama pembimbing dan kelompok. Ya, baik itu konsultasi, diskusi, instruksi, cari bahan, studi literatur, wawancara bagi teman-teman IPS ya, kemudian penulisan proposal seperti apa, harus apa, coretannya apa, dicatat gitu. Laporan sesuai tanggal dilaksanakan kegiatannya. Misalnya nge-Zoom, Jimit, tulis tuh tanggal Rabu, tanggal 10 September misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap kegiatan eksperimen wajib didampingi atau setidaknya dilakukan setelah berkonsultasi dengan pembimbing. Yang ketiga, logbook wajib di print out dan diisi dengan tulisan tangan.
dan dikumpulkan bersamaan dengan laporan akhir. Nah, jadi mohon bantuannya Ustaz Sadaf pembimbing juga ya untuk mengecek profil logbooknya mereka ya. Benar gak sih Ustaz Sadaf pernah pernah menyampaikan itu atau mereka jangan-jangan ngisi sendiri gitu ya? Nah, enggak ya, mudah-mudahan anak Ukima baik-baik ya. Keempat, logbook dapat diperbanyak sesuai kebutuhan masing-masing. Misalnya, aku mau dong catatan logbook yang kemarin kata Ustazah ini apa ya gitu. Karena kan teman-teman berbagi tugas tuh ya, ada pembahasan ini, ABC. Oke, berikutnya sedikit saja, 2 menit lagi. Ya, ini hari, tanggal, bulan, tahun, kemudian keterangannya apa? Keterangannya bisa pendahuluan, isi kontennya tentang buah jeruk, atau tentang keong apa gitu, bahannya ini, latar belakangnya ini, rumusan masalah, catat aja semua yang disampaikan oleh pembimbing. Nama pelaksananya, siapa yang bertanya hari itu, siapa yang diskusi hari itu, dan tanda tangan pembimbing. Mungkin untuk tanda tangan, boleh nggak nih ya, saja Cici untuk scan, minta tanda tangan scan pembimbing. Itu jika memungkinkan ya teman-teman, kalau ketemu minta tanda tangannya. Ya, itu formatnya panjang sampai page berapa, dan itu adalah based on teman-teman ya, berapa banyak frekuensi teman-teman bertanya kepada pembimbing, ya sebanyak itulah isi logbook teman-teman. Oke, terima kasih Pak Asep atas bantuan share screen-nya. Kurang lebihnya itu teman-teman gambaran untuk panduan profil tahun ini. Jadi apa namanya, ada dua model, narrative review ataupun eksperimen ya, penelitian ataupun kajian literatur, dan insya Allah nanti akan dikupas lebih dalam lagi oleh pembicara kita. Teman-teman nggak usah pusing dulu ya, berlalu aja dulu, nikmati aja dulu pembukaan profilnya ya, senang-senang aja dulu sambil melihat kira-kira mau meneliti apa ya, masalah yang ada itu dijadikan untuk penelitian, bukan cari-cari masalah ya. Jangan, udah banyak masalah soalnya dalam hidup ya, nggak usah nambah masalah lagi. Oke, baik, terima kasih banyak atas perhatian dan attention-nya teman-teman ya, luar biasa. Kami hanya berharap mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang sudah dipaparkan dan menciptakan ide-ide terbaik dari pembimbing ataupun kalian semua sebagai terbimbing. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kegiatan kita, Allah lancarkan urusan kita, dan tentunya juga Allah berikan kemudahan kepada teman-teman dalam melaksanakan segala tugas kegiatan di SMA ITB Mukuro ya, tugas belajar, mau PTS Quran ya, mudah-mudahan dilancarkan segalanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak dari saya mewakili tim acara Profil 10.0 Luminoir 2021, mengucapkan syukran jazakumullah khair dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran jazakumullah khair. Saya kembalikan lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suaranya masih ke-mute. Si kemute bukan nih. Iya, mohon maaf ya, sudah panjang tadi perintah masih ke-mute ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Hilda Rafikawati SPI yang telah menyampaikan informasi penting terkait program penelitian ilmiah atau profil yang akan teman-teman laksanakan. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya pastikan atau ingin saya ingatkan kepada teman-teman tentang apa-apa yang harus disampaikan oleh Ustazah Hilda Rafikawati. Yang pertama, teman-teman, Faisal. Pak Asep, soundnya bisa dimatikan dulu. Ya, di Pak Faisal. Oke, terima kasih ya. Saya merasa jadi pengantin diiringi terus ya. Oke, yang pertama teman-teman, profil ini yang harus teman-teman pastikan adalah kegiatan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kadang-kadang modifikasi ini yang sering terlewat. Amati dan tiru saja, cari-cari ide, menemukan ide dari tempat lain, kemudian kita lupa memodifikasi. Padahal yang terpenting dan menjadi pembeda adalah modifikasi. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Lalu tolong membaca, terutama hal-hal yang berkaitan dengan profil begitu ya.
tadi apalagi sudah ada buku panduannya, sering-sering dibaca, sering-sering disimak, sering-sering diperhatikan gitu. Lalu jaga komunikasi dengan pembimbing tentu saja, karena hubungan baik ini bisa menimbulkan atau menyelaraskan pemikiran ya, sehingga lebih lancar gitu prosesnya. Lalu bila ada hal yang teman-teman tidak pahami di luar dari buku panduan, misalnya memang tidak tertera di sana, silakan teman-teman boleh tanyakan kepada pembimbingnya masing-masing atau ke panitia langsung, begitu ya. Oke, sebelum dilanjutkan nih ke acara yang selanjutnya, Ibu ingin tanya dulu satu orang dulu deh, Gifari IPA 2. Bagaimana perasaannya sampai saat ini nih, dari tadi awal ya, kemudian teman-teman mendapat pembekalan dan lain sebagainya sampai hari ini, bagaimana perasaannya? Gifari. Iya Ustazah. Iya, bagaimana perasaannya Gifari? Ayo tadi senyum-senyum aja nih, kayaknya udah ada apa nih. Boleh dibagi? Apa Ustazah? Saya kira Zaki Gifari, makanya saya gitu, Gifari. Saya Gifari Razak soalnya. Gifari Razak. Oke, Gifari coba. Bagaimana perasaannya Gifari? Perasaan saya makin semangat untuk mengerjakan profil Ustazah. Oke, makin termotivasi ya. Gitu Ustazah. Termotivasi. Oke, sip. Sudah ada ide? Mungkin apa gitu? Sudah ada ide? Belum. Belum. Oke, mudah-mudahan setelah ini akan timbul ide gitu ya. Oke, terima kasih Gifari. Sama-sama Ustazah. Oke, baik teman-teman. Setelah ini kita akan masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu workshop pertama, motivasi penelitian. Teknisnya nanti kita akan dibagi, teman-teman akan dibagi menjadi 2 room, termasuk pembimbingnya boleh masuk ke room masing-masing, IPA dengan IPA dan IPS dan IPS, untuk sama-sama menjelaskan pemahaman kita mengenai penelitian begitu ya. Teknisnya akan dibagi 2 room, IPA dan IPS begitu. Nanti sudah disiapkan oleh Pak Asep roomnya, sehingga saya akan tutup dulu sampai di sini. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan di room masing-masing begitu ya. Sebelum dibuka roomnya, ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan teman-teman atau pembimbing? Kalau diam itu tandanya oke gitu ya. Baik, saya anggap tidak ada. Kalau begitu saya serahkan ke Pak Asep setelah ini. Dari saya cukup. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Nanti akan bertemu dengan moderator masing-masing di tiap roomnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya serahkan ke Pak Asep. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Bu Penny. Baik, alhamdulillah teman-teman ya, tadi sudah mulai opening ya dari awal, dan insya Allah teman-teman akan di breakout ya, nanti teman-teman langsung join ke kelompoknya ya. Ini nanti ada 2 room ya, yang pertama kelompok IPA dan yang kedua kelompok IPS ya, dan status saja pembimbing juga nanti langsung masuk saja ya, nanti ke kelompok IPA atau kelompok IPS ya. Ini saya langsung buka saja ya, mungkin ya. Ya, silakan Pak. Oke, saya buka ya ini roomnya. Silakan teman-teman dicek ya di breakout roomnya. Dan kalau sudah ada permintaan breakout room, silakan langsung join ya. Kalau ada yang bermasalah tidak bisa join sendiri, boleh di chat ya teman-teman di sini. Ya, menambahkan Pak Asep kepada Kak Putra dan Kak Gempur, boleh silahkan join di IPA dan IPS ya Kak ya. Silakan Kak Putra dan Kak Gempur ya. Kak Gempur di IPA ya, Kak Putra di IPS ya. Teman panitia yang di breakout room jangan lupa ya dokumentasinya direkod juga.